Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore ini kita telah masuki malam yang keberapa, sore yang keberapa. Kita tidak usah menghitung-hitung. Justru tandanya orang ikhlas itu ketika kita beramal, berbuat sesuatu tanpa dihitung-hitung. Tahu-tahu selesai. Baik, materi saya dalam dosen tentang masalah doa. Tanpa beranjak dari situ, saya tetap menyampaikan itu. Untuk itu perlu diingat Ibu ya, doa itu ada 4 langkah yang mungkin jangan lupa sebagai persepsi saya adalah yang pertama, doa itu langsung dikabulkan oleh Allah. Kira-kira doa siapa itu? Ada yang mungkin hamba Allah langsung dikabulkan, ada yang ditunda. Mungkin para anbiya, para nabi ya, Allah langsung kabulkan itu. Ya. Kemudian ada yang ditunda. Ya. Hari ini kita mohon, besok baru diberi. Mungkin sudah mohon sampai 5 kali mengajukan menjadi pegawai negeri misalkan, ternyata kali ini yang terakhir bisa diterima misalkan. Ada mungkin mengajukan sampai berapa kali sampai umur itu selesai tidak bisa mengajukannya, belum juga tidak. Mungkin ditunda oleh Allah yang akan datang. Di mana itu? Besok ketika di akhirat. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga untuk menghapuskan dosa-dosa. Dari doa itu di samping Allah kabulkan melalui apa yang diinginkan, tapi Allah akan menghapuskan dosa. Allah lebih suka, lebih senang, lebih cinta ketika menghapus dosa-dosa hambanya karena untuk dijatah masuk surganya. Yang keempat adalah diberikan besok di akhirat. Ada tumpukan nanti doa yang di sana akan suruh lihat oleh Allah. Itu lihat, kamu doa dulu adalah belum dikabulkan di dunia, sekarang kamu lihat. Ini sebagai persepsi saya. Batu loncatan untuk masuk pada yang sekarang ini ya. Terus kemudian yang kedua ada 3 doa yang paling dikabulkan Allah. Apa itu? Salah satunya doanya orang yang berpuasa, dari bermakan sahur sampai kata yuftira, sampai berbuka puasa, itulah sangat dikabulkan oleh Allah. Sangat dikabulkan oleh Allah pada saat berpuasa. Jadi dari subuh, dari apa kita makan sahur sampai kepada berbuka puasa. Tuh. Nah, bagi orang yang sakit, ini doa yang orang sakit saya sampaikan, berurutan nanti yang sakit, minta rezeki, ada semua doa. Dan ada hadis-hadisnya yang sangat sahih. Berdasarkan hadis yang sahih, ketika kita sakit, Bu, Pak, sakit. Sekali lagi sakit, apakah sakit di kakinya, di badannya, di matanya, di giginya, atau dimanapun di dalam tubuh kita itu. Kata Rasulullah, "Dok yadaka, letakkan tanganmu di bagian yang sakit." Misalkan lututnya, bukan lututnya ini. Misalkan yang sakit lututnya, pegang lututnya. Kalau sudah dipegang lututnya, maka doalah. Allah harus tuntunkan dalam hadis riwayat Muslim. Ya, coba tirukan saya. Kalau sudah pegang bagian yang sakit, mana yang sakit jantung ya di sini, darah tinggi di sini. Ya, coba tirukan supaya nanti bisa, supaya penjenengan juga respon, hanya tidak ngomong sendiri, tapi kita bisa mengikutinya. Monggo, kalau yang sakit, Bismillah, tirukan Bu, Bismillah. 3 kali atau sabah atau 7 kali boleh, 3 kali boleh.
a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajitu wa ukhadiru. Coba sekarang terapi sendiri, dipegang yang ibu merasa sakit yang mana, kita terapi dengan doa ya. Yang sakit yang mana ya, kalau tidak sakit tidak usah pegang, papa tirukan supaya hafal doanya aja. Hadis riwayat Muslim ya. Ya. Monggo sekali lagi, bismillah, bismillah, bismillah 3 kali, a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajitu wa ukhadiru. Ya, itu kalau kita sakit sendiri, itu dituliskan di rumah sakit haji, tiap-tiap kamar penginapan rawat inap itu ada bacaan itu ditulis. Ya, paling tidak kita bisa hafal ya. Jadi 3 kali atau 7 kali atau sepatu bismillah, bismillah, a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajitu wa ukhadiru. Insya Allah sembuh. Kenapa? Intinya ya Allah dengan menyebut nama Allah. Kalau Allah itu disebut namanya, maka tentu Allah akan memperhatikan, melihat, mendengarkan doa kita. Innallaha sami'ud du'a. Sesungguhnya Allah mendengarkan doa. Maka doa itu tidak perlu keras-keras. Tidak perlu keras-keras, tidak usah banter-banter. Allahumma, ya maaf sekali lagi, di masjid kadang-kadang itu doa banter keras. Soalnya para yang keluar itu dengan saya, Rabbana, Allah tidak tuli bu. Allah dengar itu. Maka Nabi ketika habis sholat tidak pernah doa itu dilakukan bersama-sama. Perhatian penuh itu. Tidak pernah melakukan doa bersama-sama, tapi diserahkan pada masing-masing orang yang berkepentingan bersangkutan dengan apa yang dibutuhkan. Jadi Nabi itu setelah itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, istighfar 3 kali, sebenarnya la ilaha illallah wa la syarika, terus kemudian Allah mantasalam dan seterusnya. Maka doanya terserah di sini. Ya. Loh ini ada dasarnya. Loh saya enggak ambil Quran tadi ya. Dilihat di dalam surat Al-A'raf, lihat di YouTube-nya atau di ya, surah Al-A'raf ayat 205. Sekali lagi di YouTube-nya 205 Al-A'raf surat 7. Ya. Wadkur rabbaka fi nafsika. Artinya sebutlah, zikirlah, berdoalah ketika kita mohon pada Allah di dalam hatimu yang dengarkan kita sendiri. Ya Allah, saya dalam kesulitan ekonomi ya Allah. Tolong ya Allah, lapangkan ekonomi. Allahumma rzuqni rizqan wasi'an bila takbin wala nasib. Itu nanti sakarat yang akan datang. Tapi sekarang adalah doa yang sakit saja. Ya. Beda dengan kalau kita besok ke rumah sakit, sekali lagi, doa untuk orang yang sakit beda dengan doa kita sendiri kalau sakit. Jadi artinya, kalau kita besok, apa yang dibaca? Allahumma rabban nasi, adibil ba'sa, isfi, anta safi, la sifa'a, illa sifa'ukan, la yughadiru saqama. Itu. Tapi ini adalah untuk diri sendiri dulu, diri sendiri. Ya. Ada yang sakit itu biasa, sakit parah, misalkan. Parah. Misalkan jantung yang kronis, paru-paru yang kronis, kemudian ginjal, dan sampai katakanlah susah diharapkan sembuhnya. Nah inilah yang masuk kategori wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, memberi fidyah orang semacam ini. Maka disitulah maka doanya beda. Bisa dilihat di dalam surat 21 ayatnya yang ke-83.
Bisa di YouTube juga atau bawa kalau Al-Quran. Jadi bukan sekedar kita untuk apa namanya menantikan kita takjil makan, tapi coba apa yang disampaikan oleh siapapun itu kita coba perhatikan melalui dasar-dasar dan rujukan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Surat 21, surat Anbiya ayat 83. Itu kalau nemen. Ya, contoh siapa? Nabi Ayub tuh sakitnya luar biasa. Tidak ada sakit sebelumnya seperti dia, dan tidak akan ada sakit seperti juga sekarang ini seperti Nabi Ayub. Parah, Bu. Parah ya, Bu. Ya. Kalau yang bahasa kecil atau kata bahasa apa, dimulai dari anni masad yadurru wa anta arhamur rahimin. Kan wa innada Ayyuba itu dari awalnya itu, tapi mulai dari doa adalah anni masad yadurru wa anta arhamur rahimin. Duh Gusti, ya Allah, aku ini ditimpa sakit. Ternyata Allah, Nabi Ayub tidak minta, ya Allah sembuhkan enggak, tapi hanya menunjukkan pada Allah, ya aku ditimpa sakit. Sedangkan kamu adalah Maha Penyayang di atas segala penyayang. Loh, ini ki Allah sedang mendengarkan doa di Masya Allah. Langsung. Ya. Allah kabulkan ayat 84-nya, 83, 84-nya itu. Ya. Jadi apa yang dimohonkan Ayub sakit yang parah tadi, memohon kepada Allah, ya Allah, saya ini sakit, ya Allah, ditimpa penyakit, dan rasanya mungkin dirasakan sudah tidak mampu lah. Karena apa? Istrinya sudah mendorong pada Nabi Ayub, Ayub, kau itu kan Nabi, Rasul utusan Allah. Ya. Nabi, Rasul utusan Allah. Saya sebut Nabi itu beda dengan Rasul itu ya. Kira-kira penjara bisa nyebut Nabi itu gimana? Nabi itu apa? Istilahnya apa ya? Maksudnya Nabi adalah apa, Bu? Bedakan dengan Rasul. Definisinya apa? Definisi Nabi itu. Nabi dengan Rasul beda. Ada Nabi Idris, tidak masuk dalam Rasul. Kenapa? Nabi itu diberi wahyu oleh Allah, tapi tidak wajib menyampaikan atau menyiarkan. Sementara Rasul diutus Allah, diwahyukan wahyu, tapi untuk menyampaikannya risalah yang diberikannya. Tuh. Dan Nabi Rasul yang ada sebut dalam Al-Quran itu memang kalau jumlahnya banyak, ada 25 dari Adam, Idris, Lot, Ismail, Yakub. Lut, Soleh, Ibrahim, Iska, Ismail, Yakub, Ayub, Nuh, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, ya, Ilyas, ya sampai Isa itu paling tidak kita hafal. Bisa dilihat dalam surat apa itu ya, insyaallah surat 6 itu ya. Nah itu. Nah itulah maka ketika Rasul Ayub ini, Nabi Ayub ini berdoa langsung dikabulkan oleh Allah. Sembuh, Bu. Sembuhnya gimana? Karena apa? Ternyata sakit yang melonyoh, berbelatung ya. Katakanlah kulitnya sudah tidak karu-karu itu. Begitu Nabi Ayub berdoa, memohon kepada Allah, ditunjukkan pada Allah sakitku seperti Allah. Baik, habis ya. Jadi anni masalah dulu antara komar kemin. Monggo kita selesai maka dhahabat doma'u waftalatil urku wasafatul ajlu insyaallah. Monggo kita berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.